PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai politik di Indonesia yang bisa mengusung pasangan kandidat bakal calon presiden dan wakilnya pada Pilpres 2024. Peluang PDI Perjuangan untuk kembali memenangkan pemilu dan Pilpres 2024 juga begitu terbuka pasca lengsernya Presiden RI Joko Widodo yang telah menjalankan masa baktinya 2 periode. Ada eskalasi yang meningkat dan menyikapi kondisi politik saat ini. Relawan Ganjaris pun meminta PDIP rasional dalam mengambil langkah menyikapi fenomena dan isu yang menyeruak. Seperti dilansir thisway.id, Ganjaris berpandangan perlu mengirimkan surat terbuka untuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani. Penegasan ini meneruskan surat terbuka yang beredar atas nama Biakto yang tersebar di pesan WhatsApp. Ketua Satuan Relawan Ganjaris Lampung Ahmad Huzairin menerangkan Megawati merupakan penjaga panji-panji Indonesia yang luar biasa bersama rakyat Indonesia. Megawati putri proklamator Soekarno yang mempunyai andil besar atas kemerdekaan Indonesia, walau pada akhir hayatnya dikhianati dengan keji oleh koleganya sendiri. Pak Soekarno memerdekakan Indonesia, Ibu Mega yang mengisi nutrisi bangsa ini, walau ibu bukan sendiri juga, ujar Ahmad Huzairin dalam keterangannya kepada thisway.id. Megawati telah membesarkan partai yang tetap terjaga dan berkiprah begitu kuat dan dipercaya rakyat sebagai partai pemenang pemilu dan mengantarkan kadernya Joko Widodo sebagai presiden. Harapan kami sebagai wong cilik, kader PDIP lainnya yang bisa terus mengisi kursi presiden dengan kekuatan tangan ibu dan izin Allah, kami yakin hal ini bisa terjadi. Imbu Huzairin. Saat ini sedang ramai diskusi dan perdebatan di ranah sosial tentang pertanda akan majunya Puan Maharani sebagai salah satu bakal capres 2024. Semua pendapat sah-sah saja. Menilai Mbak Puan pasti ada pro kontra, kadang sampai di luar nalar. Kami salah satu pendukung PDIP, walau kadang saya juga gemes saat Bu Mega dan Mbak Puan ketus. Sampai tukang bakso bisa tersinggung. Kemarin juga saat Mbak Puan bagi-bagi kaos, raut mukanya jutek. Kalau lagi mules, ngapain juga ke lapangan? Papar Huzairin. Lagian cuma bagi kaos, kan bisa diminta staf saja. Mungkin kalau bagi-bagi BLT atau uang SPP anak sekolah, bolehlah Mbak Puan turun. Jadi jangan asal turun. Masa ketua DPR bagi kaos? Masa capres jutek? Tuturnya. Pro kontra tentang Puan Maharani begitu masif, khususnya yang menolak Puan Maharani mencalonkan diri. Ganjaris mencatat ada beberapa alasan mendasar. Pertama, elektabilitas Puan Maharani tidak menjanjikan. Hanya 1,7% jauh di bawah Ganjar Pranowo yang terakhir 37,4%. Dua, Puan Maharani tidak punya track record di lapangan. Bagi kaos saja jutek, apalagi ntar belusukan. Berat Mbak, jangan maksa niru AHY lah, makin memuakkan, tandasnya. Tiga, Puan Maharani dengan hasil survei di atas sangat sulit melawan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang ratingnya di 3 besar. 4. Megawati dan Puan Maharani harus realistis melihat itu semua. Jangan berpikir otoriter dan menang-menangan di dalam intern partai. 5. Posisi Ganjar Pranowo pada hasil survei harus ditanggapi dengan hati dan pikiran jernih, bukan lirih karena keinginan Puan Maharani tak kesampaian. Banyak ruginya. Jangan dengar pembisik yang mengeluhkan Mbak Puan. Itu jebakan agar Ganjar Pranowo tak diusung. Maka mereka mulus mengalahkan Mbak Puan, ungkap Huzairin. Sementara itu lawan tangguh mereka dilumpuhkan sebelum berperang. Dan kalau itu terjadi karena ambisi Bu Mega dan Mbak Puan, maka Anda berdua sama saja dengan mereka yang rakus kekuasaan. Jangan sampai keturunan Soekarno menjadi cacat akhlak hanya karena mau berkuasa, tandasnya. Mungkin saja nanti setelah ini. Kalau Tuhan berkehendak, siapa yang bisa nolak? Tapi kalau sekarang, jangan dulu lah, imbuhnya. Jadi negarawan saja sebagai ketua DPR RI atau nanti jadi ketua MPR, kemudian jadi ketum PDIP agar kaderisasi pemimpin bangsa terus terjaga. PDIP sebagai kawah candra di muka yang melahirkan pemimpin nasionalis yang berkualitas.
Kondisi di atas, kata dia, adalah real. Sehingga diperlukan sikap bijak Megawati dalam mengambil keputusan demi kebaikan Indonesia. Soekarno, Bapak Bangsa. Jangan pula anak dan cucunya tercela karena nafsu berkuasa semata. Tahun 2024 adalah masa transisi di ujung usia tua orang-orang Orba. Makanya mereka akan reborn. Semua itu bisa tidak terjadi kalau PDIP di bawah kendali Bu Megawati bisa menahan diri atas keinginan diri dan mendahulukan NKRI. Terima kasih Bu Mega, Mbak Puan. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Pungkas Huzairin. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.